polisi lebih tahu daripada seorang Fadlyzon yang mempunyai rekam jejak, tidak bisa membedakan wajah yang habis dioperasi dan wajah bengap yang habis dipukul. Fadlyzon saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin saya membuat breaking news tentang tertangkapnya Munarman, mantan Sekretaris Umum FPI. Itu membuat sukacita seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai akal sehat. Ternyata sahabat Indonesia, seperti kita duga, selalu saja ada orang-orang yang nyeleneh, yang menjadi objek untuk membuat kita harus membuli dia. Ada 3 orang dalam catatan saya. Yang pertama, yang terhormat, yang mulia, Raden Mas Fadlyzon. Ini anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Yang kedua, Andi Arief. Ini manusia berwajah gerunjalan ini, seperti biasa melakukan irama yang fals gitu. Yang ketiga, nah ini yang agak aneh, seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara, mantan ketua komisi yudisial, Aidul Fitri Syihada Ashari. Nah, luar biasa. Kalau Fadlyzon mengatakan dengan cermat bahwa dia sangat mengenal Munarman, kemudian dia meragukan Munarman terlibat dalam terorisme, kemudian banyak hal. Intinya Fadlyzon ini sedang mengais-ais di tempat sampah kelompok-kelompok ex FPI yang bisa ditarik mendukung dia. Itu intens awal. Saya tahu. Apakah dia mempunyai kedekatan khusus atau empati khusus kepada Munarman? Saya tidak yakin. Dia hanya sedang mencari simpati murahan dari sisa-sisa sampah FPI. Nah, ini aneh ya. Kemudian Andi Arief, politisi Partai Demokrat. Saya nggak tahu nih, apakah dia berkuasa atau tidak, bagaimana dia tidak bisa mengendalikan diri untuk berkomentar. Intinya sama, dia tidak yakin akan bukti-bukti yang dimiliki oleh Polri bahwa Munarman terlibat dalam terorisme. Nah, ini aneh. Terus yang Idol ini, saya nggak tahu ini. Saya juga baru dengar, karena selama ini saya belum pernah dengar sosok orang ini. Narasi yang dibangunnya sangat berbahaya menurut saya dibandingkan 2 orang badut-badut ini. Kalau Idol mengatakan bahwa tertangkapnya Munarman itu akan memicu perlawanan kelompok muda Islam. Wah, luar biasa. Karena dia merasa bahwa terorisme itu bernuansa politik. Tuh, nenek-nenek sudah mau koid aja tahu bahwa terorisme itu pasti ada kaitan sama politik. Politik apa? Politik negara. Bagaimana negara mengamankan kedaulatan dan terorisme berusaha untuk merusak dan menghancurkannya. Pak Idol ini harus banyak belajar kayaknya.
Dan Aidul mungkin juga tidak sadar bahwa apa yang dikatakan dia itu memicu seolah-olah Munarman ini adalah representasi kaum muda Islam. Pret! Salah besar. Saya tidak tahu kenapa begitu yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh polisi terhadap Munarman. Polisi tidak akan gegabah mencokok orang sekualitas Munarman kalau tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup. Ini yang Aidul harus tahu. Yang kedua, Munarman ini tidak mempunyai rekam jejak sebagai seorang pejuang Islam. Dia hanya sekretaris FPI, dia ideolog FPI, tapi dia tidak mempunyai rekam jejak panjang sebagai seorang pejuang Islam yang benar, bukan FPI. Jadi sahabat Indonesia, kepada Aidul ini harus kita kritisi berat, karena apa yang dikatakan dia itu adalah semacam penyesatan dan sama sekali tidak benar. Saya meyakini hal itu. Nah, kembali ke badut-badut dua ini, Fadly John dengan Andi Arief, ini sebenarnya tidak mengagetkan. Meskipun secara pribadi saya menyayangkan. Karena apa? Pertama, dia anggota DPR. Harusnya sebagai pejabat negara dia hati-hati berkomentar. Jangan justru malah melemahkan aparat negara. Ini Fadly John ini super konyol. Saya tidak tahu nih, di mana nih akal sehatnya Fadly John. Logikanya tidak jalan, hanya pragmatisme, hanya ingin mendapatkan simpati dari pendukung Munarman dan FPI. Dia tega melacurkan kebangsaan kenegaraan dia sebagai seorang anggota DPR. Ini bahaya. Yang kedua, dia salah satu pimpinan Gerindra. Gerindra ini sekarang sudah menjadi anggota koalisi pendukung pemerintah. Prabowo ada di situ, Sandiaga Uno ada di situ. Kurang apa lagi? Jadi ini saya tidak tahu nih apa yang sedang dimainkan oleh Fadly John. Apakah dia sengaja untuk menaikkan posisi tawar dia secara pribadi, atau mengatasnamakan Gerindra, atau seperti biasa dia sedang melakukan kebodohan seperti biasanya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, sebagai rakyat Indonesia, kita harus melawan badut-badut seperti ini. Karena apa yang dilakukan oleh Fadly John, Andi Arief, Aidul ini sangat melukai perasaan kedamaian kita. Sahabat Indonesia, hari ini saya mendapatkan banyak informasi bagaimana ibu-ibu rumah tangga bersyukur, bagaimana sebagian besar rakyat Indonesia bersyukur dengan tertangkapnya Munarman. Karena apa? Karena Munarman dianggap sebagai mastermind dari kegiatan-kegiatan intoleran yang terjadi di Indonesia. Kalaupun akhirnya polisi mempunyai bukti cukup bahwa dia terlibat dalam terorisme, monggo-monggo saja. Saya mendukung keras, tapi jangan melemahkan upaya keras dari aparat negara dalam upaya menyelamatkan dan melindungi warganya. Fadly John ini patut dikutuk dengan keras. Dia secara serampangan mengatakan bukti-bukti yang dibawakan seolah-olah polisi tidak bisa membedakan antara ini cairan untuk peledak atau ini ada cairan sabun atau apalah gitu. Tapi kenapa kita harus mengkritisi hal-hal yang remeh-temeh? Biarkanlah polisi bekerja. Dan lagi, Fadly John lupa, dia pun juga betapa bodohnya, dia tidak bisa membedakan mana wajah Ratna Sarumpait yang bekas dipukuli atau bekas operasi. Dia tidak bisa membedakan. Kenapa? Mata hatinya buta. Dan harusnya sebagai manusia normal, Fadly John malu telah melakukan kebohongan pada saat kasus Ratna Sarumpait. Jadi sekarang Fadly John jangan coba-coba mengajarin polisi untuk membedakan A dan B. Polisi lebih tahu daripada seorang Fadly John yang mempunyai rekam jejak, tidak bisa membedakan wajah yang habis dioperasi dan wajah bengap yang habis dipukul. Fadly John saya nggak tahu.
Sahabat Indonesia, tapi itulah keniscayaan dalam kehidupan di negeri ini. Selalu saja ada nada-nada sumbang dari orang-orang tertentu. Satu orang di kerangkeng, yang lain, setan-setan yang lain keluar, biasa saja. Nah, tapi saya yakinkan kepada Anda semuanya, aparat negara, khususnya kepolisian, tidak akan terpengaruh dengan ocehan-ocehan 3 orang ini. Juga kemudian ada juga Fahri Hamzah. Lupakanlah mereka. Mereka bukan orang yang patut kita dengarkan narasi yang dibangunnya. Kita harus fokus dengan apa yang dilakukan oleh polisi. Kita berharap polisi menemukan bukti-bukti yang kuat, dan kita yakin polisi telah melakukan hal itu. Karena saya tahu persis, saya pernah berbicara dengan pimpinan kepolisian bahwa upaya polisi untuk melindungi rasa aman dan nyaman masyarakat itu sedang digalakkan. Dan penangkapan Munarman adalah salah satu upaya dari polisi untuk mewujudkan hal itu. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan telotean para badut-badut ini, tapi jangan terpengaruh. Mereka hanya badut-badut yang sedang cari panggung di atas kegembiraan kita. Biarlah mereka tetap bernyanyi sumbang, anggap saja tidak ada. Baik, demikian sahabat Indonesia opini saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan Kanal TV Anak Bangsa. Karena melalui kanal ini, seperti biasa, saya mengajak Anda untuk bersama-sama menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, Rudi.